آلاء ربكما تكذبان. Puldapi, Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia. Dan tak kalah penting, insya Allah kita masuk ke sesi ketiga ya, bersama narasumber kita, Bapak Mu'adz Masyhadi SH, MH, dengan tema menuju yayasan berbasis masa depan. Kepada Bapak Mu'adz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat Ketua Puldapi, Bapak Ustadz Aslam, yang terhormat para pembicara dan para peserta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dalam seminar dan diskusi ini. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat dalam forum yang terhormat ini. Mohon sebelum saya berbicara soal materi, mungkin di-share dulu saya punya artikel, Pak Ari, Pak Edi, bisa? Bisa. Ustaz moderator, lanjutkan ya, oke. Materi saya judulnya Problematika Yayasan dalam Praktek ya. Oke. Mungkin dibuka itu dulu. Sambil jalan. Nah, ini. Problematika yayasan dalam praktek. Tadi sudah dikupas secara tuntas dan lebih mendalam tentang apa makhluk dari yayasan ini. Tapi mungkin saya menambahi ya. Next, latar belakang dan sejarah keberadaan yayasan. Next. Yayasan itu bahasa Belandanya disebut stichting. Diperkenalkan dulu di masyarakat sebagai suatu wadah hukum yang memiliki sifat kegiatan bukan untuk mencari keuntungan, seperti apa yang diuraikan oleh para pembicara tadi. Kegiatannya sosial, pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan. Kemudian, eksistensi yayasan itu sebagai badan hukum diterima di tahun 1882 oleh Pengadilan Tinggi Belanda. Yaitu merupakan badan peradilan tinggi di Belanda, kemudian diakui juga oleh sebagai badan hukum yang sah menurut Hogerot, yaitu pengadilan di bawahnya diikuti oleh pengadilan Hindia Belanda. Hindia Belanda itu yang sekarang dinamakan Indonesia dalam putusannya di tahun 1884. Saya agak ke belakang. Nah. Kemudian dalam perkembangannya setelah Indonesia merdeka, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 ya, dan telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang 2001. Dalam definisinya tersebut tidak jauh apa yang dijelaskan tadi oleh para pembicara, yaitu diperuntukkan ada pemisahan harta dari para pendiri, ya, pemisahan harta di luar harta pribadi, ya, demi mencapai tujuan tertentu dari sifatnya sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Hampir sama tadi penjelasan dari beberapa pembicara tadi. Kemudian, next. Tujuan yayasan itu tadi juga sudah diuraikan, ya.
di bidang sosial keagamaan. Kemudian filosofi pendiri yayasan adalah pada umumnya tidak bersifat komersial atau mencari keuntungan. Sudah dijelaskan juga oleh para pembicara tadi. Next, berikutnya. Nah, kalau tadi penjelasan-penjelasan oleh para pembicara itu tadi tidak dibarengi dengan dasar hukumnya. Ya. Kalau saat ini kami memberikan penjelasan-penjelasan itu apa yang diuraikan dan diamanatkan oleh undang-undang. Nah, menurut undang-undang yayasan itu di pasal 2 tertulis bahwa yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawasan. Kemudian ada 3 lembaga yang ada ada 3 bagan yang ada di yayasan tersebut. Yaitu harus ada itu pembina, pengawas, dan pengurus. Nah, kemudian apa yang tadi sudah diuraikan tadi, yayasan itu dapat melakukan kegiatan usaha untuk mencapai tujuannya. Kemudian yayasan itu maksudnya membuat usaha itu bukan yayasan sendiri yang membentuk usaha, tetapi membuka usaha yang berbentuk badan usaha. Itu maksudnya misalnya begini. Yayasan ini sudah terdiri dari pembina yayasan. Dia tidak langsung sebagai mengadakan kegiatan usaha, tapi membentuk misalnya sekolah, misalnya bergerak dalam pendidikan, langsung di situ dia bukan pengurus, bukan sebagai kepala sekolah, tetapi mengangkat kepala sekolah atau mudir. Kemudian tadi sudah dijelaskan tadi juga di pasal 3 ya, di ayat 2, yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usahanya kepada pembina, pengurus maupun pengawas. Kemudian selanjutnya, kekayaan yayasan baik berupa uang. Nah, ini kalau di ketentuan pasal 5 pada undang-undang yang lama, yaitu tahun 2001, ya, disebut tidak mencukupi berupa uang, barang maupun yang diperoleh dari yayasan. Tetapi undang-undang baru itu mencukupi, tertulis bahwa kekayaan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk gaji, upah maupun honorium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada, jelas di sini ditulis di pasal 5, yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Nah, ini tidak boleh menerima. Tetapi dalam prakteknya, next ya, ini susah dicegah ya. Sudah dicegah dan susah diimplementasikan dalam prakteknya. Karena kita tidak tahu sendiri bahwa pembina, pengurus, komisaris itu menerima hasil dari usaha dari badan usaha yang dimiliki oleh yayasan. Namun ini bisa pembina, pengurus, dan pengawas itu bisa menerima honorium, bisa menerima hasil jika itu diatur dalam undang-undang dasar, diatur dalam ADRT. Kalau ADRT-nya mengatur boleh menerima, maka dapat dia menerima. Sebab di sini di pasal 5 ayat 2 disebut pengecualian ketentuan yang di dalam ayat 1 dapat ditentukan dalam anggaran anggota yayasan dalam pengurus menerima gaji,
upah honorer dalam hal pengurusan. Nah, jika ditentukan di anggaran dasar, maka dia boleh menerima. Di situ yang mungkin dipahami tadi. Namun, penjelasan di atas itu bahwa badan usaha yang dibentuk itu bukan tidak terafiliasi kepada pendiri, pembina, dan pengawas. Artinya tidak ada hubungan dengan pembina, tidak ada hubungan dengan pendiri, tidak ada hubungan dengan pengawas. Kemudian next. Kan memang orang udah dapat di pasal itu. Biasanya sponsor. Ya masalahnya dan enggak ya. Kemudian penentuan gaji, upah atau honorer sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pembina. Jadi pembina yang menentukan gaji, upah, dan sesuai dengan kekayaan yayasan. Next. Kemudian yayasan itu kalau mengeluarkan biaya oleh pengurus, pembina juga mengeluarkan biaya, itu wajib dibayar oleh yayasan dalam rangka menjalankan tugasnya. Jadi pembina pengurus itu dan komisaris apabila mengeluarkan biaya, mengeluarkan ongkos demi yayasan, maka wajib dibayar ongkosnya atau biayanya yang dikeluarkan oleh yayasan. Demikian. Kemudian kegiatan usaha dari badan yang dibentuk oleh oleh yayasan, kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 itu harus sesuai dan maksud dan tujuan dari yayasan. Jadi misalnya yayasan kan bertujuan untuk sosial, keagamaan, dan lain-lain. Di luar itu, yayasan tidak boleh membuka badan usaha seperti itu. Seperti yang tidak sesuai dengan tujuannya. Demikian. Lanjut. Next. Nah, di sini kita lihat. Ini organ dari yayasan. Tadi sudah dijelaskan ya oleh pembicara selanjutnya. Ada tiga dari organ dari yayasan tersebut. Ada pembina, ada pengurus, ada pengawas. Nah, jelas di situ ada wewenang dari pembina, yaitu keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus. Ini wewenang dari pembina. Ini yang tidak bisa diganggu gugat. Kemudian ada pengesahan program kerja, anggaran tahunan. Kemudian penetapan penggabungan dari pembubaran dan pembubaran. Jadi itu pembina yang mempunyai kewenangan kalau ini yayasan harus dibubarkan atau digabungkan dengan merger dengan yayasan yang lain. Kemudian pengurus ya, secara operasional dia bertanggung jawab terhadap seluruh operasional dari yayasan. Eksekutifnya, pengurus ini yang mengeksekusi segala sesuatu keputusan program-program kerja dari yayasan. Ini pengurus yang mempunyai kepentingan. Sering kita lihat bahwa terkadang pembina itu ikut campur di situ dalam pekerjaan dari pengurus. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Kemudian menjalankan tugas dengan itikat baik dan penuh untuk kepentingan tujuan yayasan. Ini yang harus dipegang oleh pengurus. Kemudian pengawas. Tugas dari pengawas adalah melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus. Dan ingat juga bahwa pengawas ini
dapat memberhentikan sementara pengurus dengan menyebutkan alasannya. Ini pengawas, tapi ini tidak pernah dilakukan ya oleh di lapangan saya lihat. Jadi pengawas ini dapat memberhentikan sementara dengan menyebut alasannya. Tentunya alasannya ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangannya mungkin undang-undang yayasan tersebut, kemudian sesuai enggak anggaran dasar anggaran rumah tangga, di situ alasan-alasan tersebut harus sesuai dengan kedua dasar hukum tersebut. Next. Lanjut. Nah, kita masuk ke sebelumnya ya. Nah, di dalam undang-undang yayasan itu, ini mungkin nanti perlu kita diskusi panjang, mungkin ini menarik ya buat anggota, buat pengurus yayasan dan lain-lain. Ini ada ketentuan pidana, ya. Pasal 70 Undang-Undang Yayasan tertulis begini, setiap anggota organ yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun. Selain dipidana penjara, anggota organ yayasan sebagai dimaksud dalam ayat 1 juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang barang atau kekayaan yayasan yang dialihkan tadi, yang dibagikan tadi. Jadi apa namanya, anggota organ tersebut selain dia bisa dipidana, dia juga berkewajiban mengembalikan harta yayasan atau apa namanya, hasil usaha yayasan yang sudah dibagikan atau yang sudah dialihkan. Ini penting buat kita semua ya. Cuma dalam hal ini apa namanya, menjadi problem dalam pelaksanaannya. Di pasal 5 itu problemnya adalah bagaimana ketika seorang pembina ya, seorang pembina yang profesinya menjadi dosen, pengurus juga yang menjadi dosen, kemudian yayasan tersebut membentuk sekolah, menjadi sekolah. Nah, di sekolah tersebut dia mengajar, apakah dia pantas menerima gaji dan upah? Ini menjadi problem di lapangan. Ketika seorang pengurus dilarang menerima honorium, ketika seorang pembina dilarang menikmati hasil, menerima bagian dari hasil usaha atau kekayaan dari yayasan, ini menjadi problem di lapangan ketika misalnya tadi yang saya jelaskan, seorang pembina atau seorang pengurus yang kebetulan profesinya sebagai dosen lalu mengajar di tempat sekolah atau pondok pesantren ya, yang dikelola oleh yayasan, yang didirikan oleh yayasan, yang izin operasionalnya oleh yayasan, maka berhak nggak seorang pembina, seorang pengurus tersebut yang kapasitasnya sebagai dosen menjadi menerima honorium atau menerima hasil dari uang yayasan? Nanti kita diskusikan ini. Karena dalam hal ini, dalam pengalaman, pernah itu diajukan oleh ke MK agar pasal 70 ini dan pasal 5 itu dicabut karena melanggar hak asasi manusia. Karena seseorang yang mempunyai profesi, yang mempunyai jasa, itu berhak menerima gaji atau honorium. Ini menjadi problem. Tapi dengan catatan apa namanya, putusan MK nomor 5 garing PUU garing 13
pada tahun 2015 MK menolak itu, menolak dari gugatan seorang pembina yang kapasitasnya sebagai dosen. Nah, ini problema yang harus kita diskusikan di sini. Kemudian banyak fakta-fakta yang bertentangan di lapangan. Next, selanjutnya. Kemudian, nah ini fakta-fakta di lapangan, problematika yang terdapat di praktek. Pembina telah menjalankan yayasan terkadang melampaui kewenangannya, padahal pembina telah secara jelas tugasnya, kewenangannya telah diatur di undang-undang. Nah, hal ini dapat kita lihat di lapangan. Terkadang pembina itu mencampuri urusan-urusan eksekutif, yaitu apa yang dilakukan oleh pengurus. Nah, misalnya di sekolah ini yayasan ini mempunyai sekolah dalam pendidikan. Pembina ini ikut campur dalam mengangkat mudir, mengangkat kepala sekolah, mengangkat guru-guru, gitu. Jadi mestinya pengurus ini dalam hal mengangkat kepala sekolah, itu mutlak adalah hak prerogatif dari pengurus. Namun sering sekali pembina mengintervensi itu. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Jika yayasan mempunyai seperti salah satunya usaha yang bergerak di bidang pendidikan. Ntar dulu, saya punya laptop agak lowbat nih. Kemudian banyak kita temukan pembina terkadang mengambil tugas-tugas dari pengurus. Pengurus tidak memiliki keberanian untuk mencegah sikap pembina tersebut. Karena pengurus ini diangkat oleh pembina. Itu faktanya di lapangan. Kemudian telah jelas dijelaskan bahwa banyak pengurus atau pembina menerima hasil dari usaha yayasan. Nah, ini banyak faktanya di lapangan. Namun tidak belum ada yang saya dengar ya, pembina pengurus dipidanakan gara-gara menerima gaji, menerima bagian dari hasil badan usaha. Nah, tapi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tidak undang-undang tadi itu tidak saklek berlaku. Pembina dan pengurus yayasan dapat mengambil hasil honorernya upah kecuali diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Next. Kemudian konflik di lapangan itu sering terjadi konflik dualisme kepengurusan. Misalnya ada pembina, ya. Pembina yang satu dengan pembina yang lain mengangkat pengurusnya masing-masing. Nah, ini yang sering saya temukan. Kemudian pengurus tersebut kadang-kadang tanpa sepengetahuan yang lain memecat organ-organ di sana, organ-organ yang ada di yayasan, misalnya bendahara. Pengurus ini mengangkat bendahara lain, sehingga terkadang juga dengan langsung mengganti nama, datang ke sebuah bank, mengganti bendahara dan mengganti tanda tangannya. Ini yang saya temukan. Nah, sekarang bagaimana itu cara solusinya? Nanti kita akan kupas juga nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan lain berikutnya. Kemudian pengawas ini sebenarnya mempunyai peranan dan wewenang yang sangat penting, ya. Bahwa tugas pengawas ini banyak kita temukan pengawas bersifat pasif,
tidak menjalankan fungsinya, padahal pengawas tadi dapat memberhentikan sementara pengurus dengan menyebut alasannya. Dengan dimudahkannya membentuk sebuah yayasan, dapat juga kadang-kadang diambil celahnya oleh pengurus ketika yayasan ini dulu kecil, ya, tidak mempunyai nilai ekonomis, tidak mempunyai aset, biasa-biasa saja. Nah, ketika yayasan ini mempunyai nilai ekonomis dan mempunyai aset, kadang-kadang pengurus membuat yayasan tersendiri. Dan setelah dia sendiri sebagai pembinanya dan mengangkat kuncu-kuncunya sebagai pengurus, tiba-tiba mengklaim ya harta yayasan pendidikan, badan hukum pendidikan yang dimiliki oleh yayasan yang lama, mengklaim bahwa yayasan baru yang mengelola. Ini fakta-fakta yang terjadi. Kemudian banyak juga fakta-fakta yang menjadi permasalahan, mungkin akan terungkap di diskusi ini nanti. Bagaimana solusinya? Next. Solusinya adalah semua fakta-fakta tersebut itu harus diselesaikan, dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, apa yang tidak boleh, apa yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, kita harus mengikuti itu. Jadi demikian uraian saya dulu, fakta-fakta di lapangan, dan apa yang tertulis yayasan tersebut, problematiknya dalam praktek, itu yang kita dapatkan. Demikian itu dulu uraian kami secara materinya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, kita jawab bareng. Demikian, mudah-mudahan bisa dimengerti uraian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muad yang telah memberikan sesi terakhir ya, sesi ketiga.